tes, dicoba tes, cek, tes, tes, 1 2 tes, dicoba tes, 1 2 tes, 1 2 tes, tes, 1 2 tes, dicoba tes. Selamat malam, berjumpa lagi. Kali ini masih bersama dengan saya sendiri. Ini ada beberapa efek yang saya pelajari, saya kembangkan. Mungkin yang berhasil baru satu ini efek yang berhasil saya kembangkan. Berawal dari waktu itu lihat IC, ada IC kayaknya bagus sekali. Nah, ini IC-nya di sini. Tapi kali ini saya tidak membahas efek ini ya, melainkan saya membahas efek PT 2399 kali 3. Nah, kali 3 kenapa bisa kali 3 ya, maksudnya kali 3 itu kali 3 IC. Setelah saya lihat-lihat dari desainnya, kayaknya bisa dibikin mungkin agak cesnya mantul, mantap betul, seperti itu. Nah, ini dia penampakan dari efeknya si PT 2399 dengan 3 IC efek, dengan 3 IC efek. Nah, ini kayaknya kalau di modif dikit kayaknya bisa menghasilkan ces yang mantul alias mantap betul. Di sini ada pengaturan tripod 1 2 3 yang menggunakan tripod 10 kilo. Dalam artian kilo itu satuan, bukan satuan kilogram untuk berat. Kalau ini satuan resistor 10 kilo ohm, maksudnya kilo ohm, dan ohmnya juga bukan ohm yang ada di jalanan, tapi 10 kilo ohm dari nilai trimmer potensio atau variabel resistor. Nah, di sini menggunakan IC PT 2399. Nah, nanti akan saya tes hasilnya bagaimana, seperti apa. Ada PT 2399, terus ada 3 kontrol sistem, weight dan delay control, terus gain control, terus volume output control. Ini diproduksi oleh Running. Terus di sisi belakang ada IC op-amp penguat dual op-amp menggunakan CRC 4558, atau bisa juga diganti menggunakan IC tipe lain, yang penting sama jumlah daripada si op-amp tadi. Nah, seperti itu. Terus ini ada potensio, beberapa potensio, ada 3 potensio. Saya juga sendiri belum mendengarkan suaranya, tapi sudah mau mendengarkan suaranya. Nah, yang paling utama, mari kita belajar sama-sama untuk mengedit, untuk memodif daripada si efek ini, biar suaranya bisa menjadi ces, mantul, mantap betul. Nah, sebenarnya di sini ada beberapa input output. Nah, itu dia input output di mananya, yaitu tentunya di IC PT 2399 nya ada input dan output. Di setiap IC pasti ada input dan output, dan ini menggunakan PSU simetris 12 volt. Kayaknya ini juga mantul. Nah, sebenarnya mungkin kalau dalam apa ya, dalamnya sumur masih ada sumur lagi, bukan itu maksud saya, tapi dalam
pemasangan IC ini kayaknya di paralel. Nanti akan saya buat seri paralel atau mungkin paralel dan seri. Nah, itu dia, mungkin paralel satu input output dan masuk ke sini di seri. Nah, itu dia yang bikin penasaran, mungkin itu nanti kita belajar bersama-sama mana saja yang harus dilepas dan mana yang harus dihubungkan. Ini udah saya coba melepas daripada si input output. Ini udah saya bikin ini outputnya ya. Ini outputnya, ini jalur inputnya, ada input, dia dikoplek menggunakan pilar kapasitor 100 nano. Ada di sini tertulis 104 atau 100 nano. Nah, ini udah seperti ini, sudah menjadi apa ya? Jadi apa? Bingung saya mau ngomong apa, karena saya tidak pandai bicara. Ini akan menjadi yang sudah ini menjadi satu seri, dua paralel. Karena di sini outputnya saya kopling pakai kapasitor, nilainya berapa ini nggak kelihatan, 22 nano kayaknya, 22 nano. Outputnya saya masukin ke input dari kedua IC ini, dua IC yang di belakang. Nanti outputnya akan masuk ke diolah di IC ini. Sebenarnya sangat simpel sekali kalau di reverb itu yang saya pelajari itu ada kemungkinan skemanya seperti ini, diagram bloknya, bukan skema tapi diagram blok. Akan saya gambarkan bagaimana reverb itu bekerja, bagaimana reverb itu bekerja. Sebelumnya kita singkirkan dulu, ini basic berantakan. Nah, seperti itu. Reverb bekerja itu sebenarnya dari input ya, input dia masuk ke reverb. Misalkan ini adalah reverb. Nah, di sini ada output. Ini reverb lagi, paling enggak di seri. Ini inputnya, ini out. Nah, dari si output ini nanti akan digabung lagi ke sini, di seri lagi ke reverb lagi, ke echo tadi, si reverb echo out. Setelah ini jadi, ini merupakan suatu echo dan ini echo. Reverb ini udah ada feedbacknya masing-masing untuk mengatur keselarasan panjang pendek. Tapi untuk delaynya di sini beda-beda. Misalnya ini lebih pelan, ini lebih cepat lagi, jadi 3 kesatuan menjadi satu dan saling di feedback. Dan di sini juga ada lagi feedbacknya sendiri. Terus nanti di sini dikembalikan lagi ke sini menggunakan suatu rangkaian diri. Jadi suara in nyampe ke output akan menggema di satu titik, menggema di sini, barengan akan digemakan lagi, terus dipantulkan ulang ke belakang jadi panjang. Nah, itu. Tapi untuk mencari cesnya itu, ya
dari sini cari casnya, kemungkinan jalur ini dipotong, dipasang suatu alat itu apa namanya, misalkan tune control atau equalizer. Kita potong frekuensi rendahnya, kita gunakan frekuensi medium sama high-nya saja di sini, medium dan high. Jadi nyampe sini udah medium dan high. Terus kembali lagi di sini juga kita olah lagi menggunakan tune control lagi, atau ya semacam itu tadi, untuk memotong si namanya low tadi, frekuensi low. Jadi nanti hasilnya suaranya akan renyah seperti itu. Tapi ini sebagai teori saya. Mungkin ada yang berkenan, atau mungkin ada yang para ahli senior yang lebih ahli bisa mengajarkan kepada saya, karena saya sifatnya bukan mengajari tapi cuma sharing seperti itu. Nah, ini udah saya pasang, mau saya solder dulu. Jalurnya mau saya bikin dari sini nanti ke 2 IC paralel, baru nanti saya seri ke 1 IC berikutnya. Jadi ini kondisinya masih nyala. Cek 100. Itu suara aslinya dari efek ini. Ini inputnya ya. Kalau dipegang input biasanya ada respon. Tuh ada. Tinggal nanti di sini ada milar, udah saya angkat kakinya. Nanti akan saya seri ke output ini, nanti baru saya masukkan ke input. Di bagian inputnya saya sambung. Sebelumnya saya menggunakan mikrofon ini. Nah, coba saya sambung satu dulu, kita seri satu. Suaranya kebanyakan. Tes. Ini untuk atur gainnya susah. Tes 1 2 tes 1 2 tes 1 2 tes. Nah. Selanjutnya kita adjust dulu. Tes 1 2 tes. Cek 1 2 tes. Tes cek.
robotnya nongol. Tes cek ini robotnya. Tes cek 1 2 ya, ini kayaknya nggak bagus seperti ini. Cek yang bagus itu kayaknya dipantulkan dulu baru dibuat ke yang lainnya. Tes cek dicoba cek tes. Output cek. Cek sudah tes. Cek 1 2 tes 1 2. Cek 1 2 cek. Cek 1 2 tes 1 2 tes cek tes 1 2 tes ya cek cek. Nah hasilnya seperti ini ya. Ini hanya modif sederhana saja. Tes cek cek 1 2 tes dicoba tes cek 1 2 tes dicoba tes cek 1 2 tes dicoba tes. Nah itu lumayan. Tes 1 2 tes dicoba tes 1 2 tes dicoba tes 1 2 tes 1 2 tes dicoba tes 1 2 tes cek. Oke, nanti kita tinggal sesuaikan saja. Nanti di bagian tripodnya ini kita putar-putar saja sesuai keinginan yang menurut keinginan Anda bagus, seperti itu. Tapi sebenarnya di sini di bagian feedbacknya itu ada nilai resistor satu saja yang dimodif, tentunya di bagian tiap ekonya masing-masing, jadi pantulannya biar tidak terlalu panjang, seperti itu.
tes. Ya. Atau coba kita di bagian inputnya. Satu dua tes. Ya, oke, udah agak hilang. Tes 1 2 tes. Cek 1 2 tes. Masih ada mantul-mantulnya, cuma udah mendingan. Kita tinggal mainkan, kita pasang equalizer ya misalkan, seperti itu. Oke, ya. Ini power supply saya agak gimana gitu nih. Tes 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 tes. Kita coba outputnya. Tes 1 2 cek, dicoba tes. Seperti itu. Tes. Tes 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 tes. Cek 1 2 tes. Cek. Cek 1 2 tes, dicoba cek. Tes 1 2 tes tes cek 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 1 2 tes 1 2 tes cek. Tes 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 cek. Tes, dicoba cek 1 2 tes, dicoba cek. Mungkin agak susah, tapi itu bisa dikembangkan lagi, dan lain waktu akan saya coba menggunakan pemotong frekuensi. Jadi frekuensi yang di atas cek, masih ada efeknya. Jadi nanti frekuensi yang di atas akan saya potong-potong. Maksudnya frekuensi bawahnya akan saya potong biar enggak mantul-mantul banget. Cek, seperti itu tes. Jadi modifnya cukup gampang, yang penting pertama kita seri, terus paralel, kumpulan paralel kita serikan ke yang seri pertama tadi. Ini menggunakan 3 IC. Jadi kalau menggunakan banyak IC, suaranya akan lebih sempurna lagi, seperti itu. Oke, salam sekian dari saya, salam Reverb untuk dunia Reverb. Terima kasih.